Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rafid Muhammad Fadila dengan NIM 123220052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya untuk mata kuliah teknologi dan pemrograman mobile. Di sini saya membuat sebuah aplikasi mobile bernama Money Tracker. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk manajemen keuangan. Jadi pengguna bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangannya di dalam aplikasi. Kemudian aplikasi ini juga bisa mengatur rencana untuk pengeluaran keuangan dari penggunanya. Kemudian juga di aplikasi ini pengguna bisa melihat dashboard keuangan, kemudian membuat rencana pengeluaran agar pengelolaan finansial menjadi lebih tertata. Nah, aplikasi ini memiliki singkatan Montrack, yaitu kepanjangan dari Money Tracker. Oke, di sini tujuan proyek ini yaitu membangun aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur. Ada fitur untuk melihat ringkasan keuangan, kemudian membuat kategori transaksi, menyusun rencana pengeluaran, seperti tagihan bulanan. Untuk analisis kebutuhannya di sini pengguna dapat registrasi dan login, menambahkan transaksi, melihat daftar transaksi, membuat kategori transaksi, menyusun rencana tagihan atau pengeluaran, melihat dan mengedit profil, melihat lokasi ATM dan bank terdekat, kemudian dapat memberikan saran dan kesan, kemudian memiliki fitur konversi mata uang dan konversi waktu. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, aplikasi harus berjalan dengan lancar di perangkat Android, data tersimpan secara lokal dan tersimpan di database, kemudian dapat diakses dengan cepat, antarmuka harus sederhana dan mudah digunakan, kemudian respon aplikasi terhadap input pengguna harus cepat dan informatif. Nah, di sini untuk perancangan sistemnya, di sini ada use case. Bisa dilihat ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa digunakan oleh user. Kemudian ini untuk diagram activity, ini untuk login dan registrasi. Kemudian ini untuk diagram transaksi. Kemudian ini untuk kategori, kemudian ini untuk diagram rencana. Kemudian ini buat profil, di sini user bisa edit, hapus, tambah saran dan kesan, hapus saran dan kesan, dan logout. Kemudian ini untuk dashboardnya, jadi user bisa konversi waktu, kemudian konversi mata uang, kemudian menu bank dan ATM terdekat, kemudian memilih bank dan ATM terdekat, dan menampilkan rute ke lokasi yang dipilih, kemudian ada recent transaction, kemudian ada fitur logout juga. Untuk kelas diagramnya seperti ini. Di sini kita menggunakan 5 kategori, cuman yang saling terhubung dan mempunyai relasi itu hanya 4 tabel, yaitu tabel user, kemudian plan dan kategori, sama transaction. Untuk default kategorinya ini sendiri, ini tidak terhubung ke tabel mana-mana karena ini adalah tabel untuk menampung default kategori atau kategori umum yang akan dimiliki oleh semua user. Jadi nanti saat user itu registrasi, maka kategori-kategori yang ada di default kategori ini bakal ditambahkan ke tabel kategori yang dimiliki oleh setiap user. Jadi selain default kategori, nanti jika pengguna merasa kurang dan perlu menambah kategori berdasarkan keinginan di sini, dia bisa menambah. Kemudian bisa juga mengedit dan menghapus kategori yang ada di tabel kategori ini. Oke, kemudian ini untuk square diagramnya.
Ini buat login dan register. Ini buat dashboard. Kemudian ini sequence diagram transaksinya. Kemudian ini sequence diagram kategori. Kemudian ini sequence diagram rencana. Ini sequence diagram profil. Oke. Untuk spesifikasi teknisnya di sini saya menggunakan penyimpanan menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE-nya, kemudian bahasanya Dart, framework-nya Flutter. Oke, kita lanjut ke bagian implementasi. Di sini ada deskripsi umumnya. Untuk front end itu menggunakan Flutter, untuk back end-nya itu saya menggunakan Node.js dengan Squareless sebagai ORM-nya. Untuk back end-nya saya menggunakan back end yang saya buat sendiri dari tugas mata kuliah cloud computing. Kemudian ini untuk struktur project aplikasi mobile-nya. Nah, untuk penjelasan source code-nya di sini ada fitur pertama yaitu login dan register. Di sini ada source code out provider yang mengatur fungsi di halaman login dan register. Nah, kode di atas ini itu adalah implementasi sebuah kelas bernama outProvider dalam Flutter menggunakan change notifier. Ini berfungsi sebagai state management untuk autentisasi pengguna dalam sebuah aplikasi. Kemudian di sini ada fitur dashboard. Nah, untuk halaman dashboardnya seperti ini. Di sini ada summary, kemudian ada konversi mata uang, konversi waktu, bank ATM terdekat, recent transaction, dan logout. Nah, untuk shortcode yang mengatur di halaman dashboard ini yang menanganinya itu ada dashboard screen guard. Jadi kode ini adalah kode yang membangun halaman dashboard utama untuk aplikasi Montrack. Tampilan layarnya ini bersifat dinamis. Saat pertama kali dimuat, metode initState akan secara otomatis mengambil data transaksi melalui transaction provider. Nah, kemudian selanjutnya metode build merender antarmuka dengan mengambil data terbaru dari berbagai provider seperti info pengguna dari out provider dan daftar transaksi yang telah diolah pada layar. Pengguna disajikan ringkasan keuangan yang menampilkan saldo utama serta total pemasukan dan pengeluaran untuk bulan yang dapat dipilih melalui drop-down button. Nah, di sini untuk halaman bank dan ATM terdekat, di sini ada lambang untuk masing-masing bank atau ATM di lokasi yang terdekat dari pengguna. Untuk source code yang mengatur fungsi ini yaitu map screen. Bisa dilihat di sini untuk source code-nya. Jadi kode ini menciptakan sebuah layar peta interaktif dalam aplikasi Flutter yang bertujuan utama untuk menemukan bank dan ATM terdekat dari lokasi pengguna. Jadi saat layar pertama kali dibuka, aplikasi akan langsung meminta izin lokasi dan mengambil koordinat GPS pengguna menggunakan paket geolokator. Nah, setelah lokasi didapatkan, aplikasi secara otomatis mengirimkan permintaan ke Overpass API untuk mengambil data bank dan ATM dalam radius 2 km, lalu menampilkannya sebagai icon-icon yang bisa diklik di atas peta dari OpenStreetMap. Nah, kemudian ketika salah satu icon tersebut dipilih, maka aplikasi akan mengambil data rute dari lokasi pengguna ke tujuan menggunakan OpenRoute Service API.
Nah, kemudian di sini ada buat sub menu dari dashboard. Di sini ada konversi mata uang, konversi zona waktu, dan logout. Nah, untuk yang source code yang mengatur konversi mata uang yaitu currency provider. Di sini kita juga menggunakan API dari luar untuk melakukan konversinya. Kemudian di sini ada time zone provider. Di sini ada beberapa waktu yang dipakai. Ini bisa dilihat source code-nya yaitu time zone provider. Di sini ada WIB, kemudian WIT, WITA, London, New York, Tokyo, dan Sydney. Jadi pengguna bisa memilih waktu zona waktu yang diinginkan. Nah, nanti zona waktu ini bakal berubah di info transaksinya. Jadi info transaksinya bisa berubah berdasarkan zona waktu yang dipilih. Kemudian di sini ada halaman transaksi. Kita bisa menambah pemasukan atau mencatat pengeluaran di sini. Nah, di sini ada fitur Set to Add. Jadi ketika digoyangkan maka akan muncul form untuk transaksinya. Kemudian di sini juga ada fitur searching dan ada fitur filter. Untuk source code-nya itu ada transaction provider Dart. Kemudian di sini ada fitur Set to Add. Kemudian ada filter transaksi. Nah, di sini ada fitur 4 yaitu kategori transaksi. Di sini ada, nah ini adalah default kategori untuk setiap user. Ini buat gambaran fitur tambah, edit, dan hapus kategorinya. Untuk source code-nya ini ada kategori provider. Jadi di sini kode ini mendefinisikan kategori provider, yaitu sebuah kelas management state yang dibuat dengan checks notifier dari paket provider untuk menangani semua operasi berhubungan dengan data kategori. Jadi kelas ini bertindak sebagai perantara antara antar muka pengguna, UI, dan kategori service yang berisi logika untuk berinteraksi langsung dengan database atau API. Nah, di sini ada fitur tambah rencana. Nah, untuk card-nya, tampilan rencananya itu seperti ini, ada card-nya, kemudian ada progress bar, ada sisa, ada jumlahnya, dan bisa dilihat juga penggunaannya sudah berapa persen. Untuk source code-nya ini ada plan provider, Dart. Kemudian untuk selanjutnya itu ada profil dan saran serta kesan. Nah, ini untuk gambaran halaman profilnya. Di sini pengguna bisa mengedit profil, kemudian mengubah password juga. Di sini untuk source code-nya itu profil screen Dart. Oke, kemudian di sini ada feedback provider. Ini untuk menangani saran dan kesan. Oke, kemudian di bagian terakhir waktu ada testing di sini saya menggunakan pendekatan black box testing di mana setiap fungsi diuji berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur internal kode. Nah, di sini ada beberapa skenario penggunaan umum. Di sini ada fitur yang diuji itu ada login dan register, kemudian tambah transaksi, edit dan hapus transaksi, filter dan perjanjian transaksi, rencana pengeluaran, edit profil dan ubah password, lihat bank dan ATM terdekat, serta saran dan kesan. Dan ini adalah hasil testingnya di mana semuanya berhasil. Dan ini adalah lembar evaluasi pengujiannya serta nilai-nilainya. Oke, kemudian mungkin kita bakal lanjut ke
bagian demo aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman awal, halaman login dari aplikasi Money Tracker. Oke, jika belum punya akun, di sini kita bisa membuat akun di sini. Mungkin kita bisa mencoba membuat akun. Ini bisa kita lihat juga, bisa kita hide juga. Kemudian kita bisa klik daftar. Nah, jika berhasil akan ada status registrasi berhasil, silakan login. Oke, kita login coba 12.email.com. Passwordnya 123456. Nah, ini ada halaman utama atau dashboard dari aplikasinya. Nah, ini masih kosong. Ini kategorinya sudah ada, kategori defaultnya, kemudian ini ada rencana. Oke, seperti aplikasinya ini sedang nge-lag ya. Oke, mungkin biar saya mulai ulang dulu aplikasinya. Karena, nah, oke. Nah, di sini rencananya juga masih kosong. Oke, kita login ulang dulu. Mungkin kita bisa mencoba dengan user yang sudah ada datanya. Kita coba pakai akun lain yang sudah ada isi datanya. Nah, di sini untuk jika sudah ada datanya tampilannya seperti ini. Di sini ada username-nya, username akunnya, kemudian ada jumlah saldonya, di sini ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran, di sini ada tabel buat rencananya yang dari sini. Nah, di sini jumlahnya 1 sama. Kemudian di sini ada fitur bank dan ATM terdekat. Kemudian di sini ada recent transaction yang juga bisa ke halaman transaksi. Nah, kemudian di sini ada fitur konversi mata uang. Jadi kita bisa pilih konversi misalnya ke euro. Nah, jadi semua mata uang di sini bakal dikonversi ke euro. Sama juga di transaksi itu bakal berubah jadi euro, kemudian di rencananya juga berubah jadi euro. Kemudian di sini konversi zona waktu. Oke. Mungkin di sini kita lihat dulu di sini waktunya itu 13 Juni jam 21.48 sama 21.53. Nah, jika kita ubah ke waktu lain, hasilnya akan seperti misal kita pilih London. Nah, waktunya bakal berubah jadi 13 Juni jam 14.48 dan 14.53. Oke, kita ubah lagi ke IDR atau rupiah. Di sini zona waktunya kita ubah ke WIB lagi. Nah, di sini juga kita bisa memilih dashboard summary-nya mau menampilkan untuk bulan apa, misalnya Mei. Nah, di sini masih kosong karena memang belum ada datanya untuk bulan Mei, yang ada cuman bulan Juni. Kemudian di sini ada fitur bank dan ATM terdekat. Nah, di sini, nah
Maps akan menampilkan bank-bank dan ATM terdekat dari lokasi pengguna saat ini. Kita bisa mengkliknya, kemudian kita juga bisa buka jika ingin menelusuri lebih lanjut, lebih detail itu bisa buka ke aplikasi Maps seperti Google Maps. Nah, kemudian di sini bakal tampil rutenya yang bisa kita lewati untuk ke eh, lokasi yang kita pilih tadi, bank yang kita pilih. Kemudian di sini juga bisa menampilkan jaraknya dan estimasi waktu tempuhnya, berapa lama. Oke. Selanjutnya kita geser ke menu transaksi. Nah, di sini kita bisa mencari transaksi yang kita inginkan, misalnya makanan. Kemudian di sini juga kita bisa filter, misalnya kita hanya ingin menampilkan pemasukan. Nah, ini kita bisa reset juga. Kemudian di sini ada fitur eh, Shake to add. Jadi jika kita aktifkan, kemudian kita goyang, nah bakal muncul form buat tambah transaksinya. Oh iya, kategorinya belum kita pilih, hiburan. Nah, oh iya, jumlahnya 40.000. Oke, kita tambah. Oke, ini kedouble, kita hapus. Nah, di sini hasilnya sudah tersimpan, hiburan Netflix. Kemudian bisa kita lihat juga muncul di bagian dashboard. Nah, kemudian di sini ada kategori. Nah, di sini kita bisa menambah kategori baru, misalnya tes. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa juga edit tes 2. Oke, berhasil juga. Kemudian kita bisa hapus juga dengan cara swipe. Kemudian di sini ada kolom rencana. Nah, jadi dia bakal kolom rencananya kita bisa mengatur pengeluaran untuk tiap-tiap kategori. Nah, di sini contohnya untuk makanan. Jadi ketika ada pengeluaran di bagian makanan di sini 50.000, maka di sini bakal menghitung juga. Jadi di sini sisanya terhitung tinggal 1.550.000. Penggunaannya sebesar 3,1%. Nah, jika kita tambah misalnya transaksi makanan lagi kita tambah misalnya 20.000, terus makanan di sini misalnya makan siang kita tambah. Oh, nah, di sini sudah tercatat 20.000 makan siang dan kita coba lihat di rencana. Nah, dia bakal mengurang saldonya juga. Jadi 1.530 penggunanya 4,4%. Di sini kita juga bisa menambah rencana baru, misalnya untuk eh, hiburan. Nah, jumlahnya 200.000 hiburan. Nah, di sini dia bakal langsung eh, tersimpan di halaman rencana. Nah, di sini sisanya langsung menjadi 160 karena sebelumnya di transaksi itu ada hiburan Netflix sebesar 40 pengeluaran 40.000. Jadi di sini langsung terhitung sisanya 160.000. Penggunaannya 20%.
Di sini juga kita bisa menghapus dengan cara swipe dan juga bisa ngedit. Misal kita ingin menambah saldo buat rencananya misal jadi 250. Nah, di sini bakal bertambah juga, sisanya jadi 210 begitu. Oke, di sini ada foto profil, kemudian ada edit profil. Di sini kita juga bisa mengubah nama, email, jenis kelamin. Kita coba simpan. Kita sekalian foto lah. Oke, kita bisa ubah mungkin yang ini. Nah, kita simpan. Nah, foto profilnya berubah, namanya juga berubah. Kemudian di sini password juga kita bisa ubah juga jika mau. Tapi kita harus validasi password sebelumnya juga. Nah, simpan. Nah, kita coba logout. Kita coba login dengan password yang baru. Oke. 123456. Oke, berhasil. Berarti password sudah berhasil diubah. Dan ini ada saran dan kesan. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus saran dan kesannya. Misal di sini kita hapus. Nah, untuk saran dan kesannya ini tersimpan ke local database SQLite. Kemudian untuk data transaksi, kategori, rencana, dan profil atau user ini semuanya tersimpan di database MySQL yang ada di server di bagian backend. Kemudian untuk share preference itu saya menggunakannya untuk menyimpan season user dan eh, konversi mata uang. Jadi eh, mata uang yang dipilih oleh pengguna tuh saya simpan juga di share preference. Oke, mungkin ini saja fitur dari aplikasi saya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.